Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1940-an, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua, sehingga berusaha menarik simpati rakyat untuk membantunya dalam perang. Usaha menarik simpati rakyat ini dilakukan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedio Diningrat dan bertugas untuk merumuskan bentuk negara, dasar negara, dan undang-undang negara. Sidang BPUPKI yang pertama adalah merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh mengusulkan dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara diberi nama Pancasila. Namun, masih belum ada titik temu di antara para tokoh mengenai dasar negara yang tepat untuk negara kita. Sehingga dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno khusus untuk membahas dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat untuk menyusun dasar negara dan menetapkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai dasar negara kita. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian diberi nama Pancasila seperti usulan dari Insinyur Soekarno. Di kemudian hari, sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Kemudian ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua menetapkan pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan Indonesia, bendera nasional, dan bahasa nasional Indonesia. Karena telah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai. Maka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai kemudian dibentuk pada 7 Agustus 1945 atas izin Marsekal Terauchi. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggotanya berjumlah 21 orang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy di kota Hiroshima. Kemudian pada 9 Agustus 1945, kembali dijatuhkan bom atom Fat Man di kota Nagasaki. Hal ini menyebabkan kerusakan sangat besar bagi Jepang, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Golongan pemuda yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang melalui radio BBC adalah Sultan Syahrir. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 pagi. Hasil rapat tersebut adalah para pemuda memutuskan bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia dan tidak tergantung kepada bangsa lain, dan segala ikatan dengan janji Jepang harus dibatalkan. Mereka menemui Soekarno dan Hatta pada pukul 10 malam untuk segera melaksanakan proklamasi, tapi ditolak. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus bekerja sama dengan pemerintah Jepang melalui sidang PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sedangkan golongan pemuda menyarankan agar proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Para pemuda menyusun strategi dan memutuskan pada pukul 12 malam mereka bersepakat membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang.
Tujuannya adalah untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok dipilih karena tempatnya terpencil, tapi tidak terlalu jauh dari Jakarta. Mereka ditempatkan di rumah Kie Song yang sangat bersimpati dengan perjuangan kemerdekaan. Pada akhirnya, Soekarno mulai menunjukkan tanda-tanda setuju dengan pendapat para pemuda untuk melakukan proklamasi. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 10 pagi di Rengas Dengklok, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan diadakan pada 17 Agustus paling lambat jam 12 siang. Para pemuda akhirnya mengizinkan mereka kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta pukul 23 malam. Soekarno meminta izin kepada Nishimura, perwakilan pimpinan Jepang di Indonesia, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Nishimura tidak mengizinkan karena Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Artinya adalah adanya peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan sekutu yang menang perang. Akhirnya, Insinyur Soekarno memutuskan untuk menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dipilihnya rumah Laksamana Maeda dengan alasan Maeda mendukung kemerdekaan Indonesia dan rumah beliau aman dari patroli tentara Jepang. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Soekarno menuliskan kata proklamasi. Kemudian Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dilanjutkan Dr. Andes Mohatta yang menyampaikan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Tahun 05 merupakan kalender Jepang yang sama dengan tahun 1945 Masehi. Sukarni mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi dengan melakukan 3 perubahan. Pertama, kata tempoh menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan cara menulis tanggal Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai rapat perumusan naskah proklamasi, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi banyak pemuda yang datang ke lapangan Ikada untuk menyaksikan proklamasi. Mereka akhirnya dibubarkan karena lapangan Ikada dijaga pasukan Jepang bersenjata lengkap. Dan proklamasi tetap dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 pagi. Setelah pembacaan proklamasi, diadakan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendandingrat. Proklamasi kemerdekaan disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat di berbagai tempat. Pada 2 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat nomor 1 yang isinya intinya adalah rakyat bebas dari penjajahan. Dan pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam yang ke-7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan. Pada 19 September 1945, terjadi rapat besar pernyataan kemerdekaan di lapangan Ikada dan penyobekan bendera Belanda berwarna biru menjadi merah putih saja di Hotel Yamato. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.